Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Himatul Ulia, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Eka Ameliana, 2. Fauzi Ahsan, 3. Laila Lili Puspita. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muria Kudus, semester 2. Di sini kami akan mengulas tentang 2 topik pembahasan. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip dan arah perkembangan. Yang kedua, periodisasi dan tugas perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan ini untuk memahami bagaimana proses perkembangan pada anak berlangsung serta mengetahui gambaran mengenai pola-pola perkembangan yang tepat dan mengapa ada variasi dalam perkembangan. Maka orang tua atau pendidik perlu memahami tentang prinsip-prinsip perkembangan. Bila orang tua atau pengasuh atau pendidik memahami tentang prinsip-prinsip perkembangan, maka diharapkan mereka akan pertama, mengetahui apa yang diharapkan dari anak. Pada usia berapa kira-kira akan muncul berbagai perilaku yang khas, dan kapan pola-pola perilaku tersebut akan digantikan oleh perilaku yang lebih matang. Kedua, dapat membimbing dan memberikan fasilitas pendukung dalam proses belajar anak secara tepat. Ketiga, mengetahui pola normal perkembangan sehingga memungkinkan orang tua atau pengasuh atau pendidik untuk membantu anak mempersiapkan diri ketika proses perkembangan akan dialami. Berikut adalah prinsip-prinsip perkembangan yang dapat ditemukan. 1. Dari Harlock, kedua dari Gillon dan Weinstein, ketiga dari Dickmeyer dan Caldwell. Pertama, prinsip-prinsip perkembangan dari Harlock. A. Perkembangan awal lebih kritis dibanding sesudahnya. Yang dimaksud adalah proses perkembangan bersifat berkesinambungan. Dalam arti, proses perkembangan yang paling awal akan mempengaruhi proses perkembangan berikutnya. B. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang dimaksud kematangan adalah karakteristik yang secara potensial telah dibawa individu sejak lahir. Adapun arti belajar dalam konteks ini adalah perkembangan yang berasal dari adanya latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memiliki kesempatan untuk menggali potensi yang dimiliki agar dapat teraktualisasikan secara optimal. C. Pola perkembangan yang diramalkan. Pada manusia, pola perkembangan fisiknya juga mengikuti hukum Cephala-Coulthard dan Proximo-Distal. Apa itu Cephala-Coulthard? Cephala-Coulthard adalah perkembangan fisik individu selalu dimulai dari kepala, kemudian ke bagian tubuh yang di bawahnya, hingga berakhir di kaki. Dan proximo-distal adalah perkembangan bergerak dari sumbu atau pusat tubuh menuju ke ujung-ujungnya. Artinya, perkembangan fisik individu selalu dimulai dari pusat tubuh atau badan menuju ke ujung-ujung atau jari-jari. D. Pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Semua anak akan mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Misalnya, bayi baru akan dapat berjalan apabila sebelumnya telah mampu duduk dan berdiri. Begitu juga pada anak berkebutuhan khusus. Pada usia-usia awal mereka akan mengalami perkembangan yang relatif sama dengan anak-anak normal. Kemudian, pada proses yang lebih lanjut,
anak-anak berkebutuhan khusus ini akan menunjukkan adanya perbedaan, yaitu menunjukkan kelambatan atau percepatan dalam perkembangan. Terdapat individual difference dalam perkembangan. Meskipun pola perkembangan berlangsung pada semua anak, namun setiap anak akan mengikuti pola dengan cara dan kecepatan sendiri. Artinya, sebagian besar anak berkembang dengan lancar, bertahap, dan langkah demi langkah. Namun, ada sebagian anak yang berkembang sedikit lebih cepat atau lebih tinggi, atau sebaliknya juga lebih rendah. Selain itu, ada pula anak-anak yang mengalami penyimpangan dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, tidak semua anak dapat mencapai titik perkembangan yang sama pada usia yang sama juga. Kedua, prinsip-prinsip perkembangan yang dikemukakan oleh Yelon Einstein. A. Perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pertumbuhan hingga meninggal dunia. Setiap individu berada dalam perkembangan. Individu masih mungkin berubah. Selain itu, perkembangan berlangsung sepanjang hayat, maka pendidikan pun hendaknya diselenggarakan sepanjang hayat. B. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal. Dengan prinsip perkembangan yang kedua ini, guru dapat memahami bahwa pada umumnya siswa berkembang secara normal dan bersama-sama. Sejumlah siswa yang berada pada tahap perkembangan yang sama mungkin menampilkan ciri-ciri yang sama juga dan memiliki kesiapan belajar yang sama. Sebab itu, pelajaran secara bersama-sama adalah mungkin untuk dilaksanakan. Tetapi, guru tidak boleh melupakan akan adanya perbedaan kecepatan perkembangan pada setiap individu. C. Semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, dan mental maupun emosional dalam pertumbuhan atau perkembangannya satu sama lain saling berhubungan atau saling memengaruhi. Anak yang superior cenderung superior dalam berbagai aspek. Ini merupakan salah satu bukti bahwa individu adalah satu kesatuan yang terpadu. Maka proses pembelajaran di sekolah yang diselenggarakan dalam berbagai mata pelajaran hendaknya selalu dihubungkan dan berkenaan dengan seluruh aspek perkembangan anak. D. Arah perkembangan individu dapat diramalkan. Prinsip perkembangan yang keempat ini mengimplikasikan agar pendidikan dilaksanakan dengan pertimbangan arah perkembangan individu atau siswa. Setiap tahapan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Tahapan perkembangan sejalan dengan tahapan usia. Maka, prinsip perkembangan yang kelima ini pada dasarnya mengimplikasikan agar pendidikan diselenggarakan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Tiga, prinsip yang dikemukakan oleh Dick Meyer dan Cordwell. A. Pertumbuhan mempunyai pola tertentu. Setiap anak mempunyai suatu pola dan ciri kecepatan pertumbuhan yang unik. Anak-anak mungkin cepat atau lambat mencapai kematangan. B. Pertumbuhan mempunyai urut-urutan. Pertumbuhan selalu mengikuti urutan yang teratur. Pentingnya urutan-urutan pertumbuhan bahwa urutan itu dapat memberikan gambaran kesulitan yang dihadapi individu dengan melihat seberapa jauh penyimpangan dari urutan-urutan tersebut. C. Kecepatan perkembangan bervariasi. Kecepatan perkembangan
tidak pernah tetap. Contoh sederhananya adalah kaum putri memasuki masa kecepatan pertumbuhan pra-remaja, mereka lebih awal dibanding dengan putra atau pria. D. Pola-pola perkembangan menunjukkan adanya perbedaan individu yang sangat besar. Kecepatan pertumbuhan bervariasi baik antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga setiap individu haruslah dipahami faktor-faktor keunikannya dan tidak saja tentang kematangannya. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Organisme dengan lingkungan selalu saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain dalam menentukan perkembangan individu. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. F. Tubuh cenderung membangun suatu tatanan keseimbangan yang disebut homeostasis. Ini mengisyaratkan adanya kebebasan tubuh untuk mengatur dirinya sendiri. Tubuh cenderung mempersiapkan suatu lingkungan internal dan keseimbangan ini untuk mengatur sejumlah fungsi tubuh. Berbagai penyelenggaraan atau pengobatan atau kekuatan penyembuhan dapat muncul berperan manakala adanya suatu gangguan terhadap tubuh. G. Kesiapan harus mempersyarati dan mengenalkan dalam proses belajar baru efektif hanya jika anak mempunyai kesiapan untuk melakukannya. Mendorong perkembangan semata dengan mengabaikan kecepatan kematangan anak itu sendiri dapat mengakibatkan timbulnya penolakan, keputusasaan, dan gangguan pribadi anak. Dari beberapa penelitian ini dapat disimpulkan antara lain: A. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. B. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seseorang mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi dan perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedangkan kemampuan lain kurang dan perkembangannya lambat. Walaupun individu pada umumnya berada pada situasi sedang berkembang, pada aspek lain, kualitas dan kecepatan perkembangannya lain pula. C. Perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola tertentu. Perkembangan suatu segi didahului atau mendahului segi yang lain. D. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Secara normal, perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasi tertentu dapat terjadi lompatan-lompatan atau bahkan kemacetan. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke arah yang lebih khusus, mengikuti proses diferensial dan integrasi. Perkembangan dimulai dengan dikuasainya kemampuan-kemampuan yang bersifat umum. F. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Tetapi, karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati dengan cepat atau sangat lambat. G. Sampai pada batas-batas tertentu, perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. H. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar, berkorelasi dengan aspek lainnya. I. Pada saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria dan wanita berbeda. Arah perkembangan individu berimplikasi terhadap pendidikan. Implikasi yang dimaksud ialah
pertama, mengingat pembelajaran perkembangan struktur mendahului fungsi, maka program pembelajaran hendaknya memperhatikan kesiapan dan kematangan struktur siswa. Yang kedua, penyusunan kurikulum pendidikan dan penyusunan program pembelajaran yang bersifat operasional. Perkembangan individu pada umumnya mengikuti A. Individu berkembang secara menyeluruh. B. Perkembangan struktur mendahului fungsi, yang mana dalam diri individu struktur tertentu, misalnya otot dan tulang kaki. Dalam diri individu, struktur tertentu, misalnya tulang dan otot kaki, akan berkembang lebih dahulu dibandingkan perkembangan fungsinya untuk berjalan. Apabila struktur tulang, otot, dan kaki tersebut sudah berkembang sebagaimana mestinya, baru fungsi kaki untuk berjalan akan berkembang. Demikian pula halnya dengan fungsi yang lainnya dalam diri individu. C. Perkembangan mulai dari hal bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Contohnya, pengenalan anak terhadap berbagai objek bergerak dari pengenalan secara umum ke arah pengenalan yang semakin mendetail. D. Perkembangan mental dari konkret menuju abstrak, mulai dari percakapan berpikir apa adanya saat ini hingga berpikir konseptual yang mana berorientasi ke masa yang akan datang. E. Perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada perfektisme hingga dapat mengerti pendirian dan pandangan orang lain. Dalam usia yang sangat muda, anak memandang dirinya sebagai pusat segalanya, tetapi lambat laun kondisinya egosentrisme ini akan berkembang ke arah pemahaman terhadap orang lain dan lingkungan. Lambat laun, anak akan memahami konsep objektif akan adanya orang lain dan lingkungan, sehingga ia akan mengerti apa perbedaan dan pandangan dirinya dengan pandangan orang lain. F. Berkembang bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri. Pada awalnya, anak belum dapat mengendalikan diri. Ia masih memerlukan dominasi kontrol dari orang lain, misalnya berkenaan dengan aturan atau disiplin. Namun demikian, lambat laun pada akhirnya anak akan mengenalikan dan mengendalikan dirinya. G. Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme. Pada awalnya, anak akan melihat sesuatu sebagai segala yang mutlak, tidak boleh berubah. Contoh, pada awalnya, anak akan berpendapat bahwa segala aturan tidak boleh diubah. Tetapi, sejalannya dengan perkembangan, ia akan melihat akan adanya kemungkinan atau keterkecualian di mana dalam konteks tertentu, aturan tertentu dapat saja diubah. Yang terakhir, perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan. Menuju prinsip ini berarti bahwa penguasaan tugas perkembangan akan terjadi pada berbagai tahap perkembangan dalam derajat kompleks yang berbeda. Semakin tinggi perkembangan, maka penguasaan tugas-tugas perkembangannya akan semakin kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan. Yang pertama, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Yang kedua, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep didaktis. Yang ketiga, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri. Yang keempat, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan. Yang kelima, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep Islam. Yang pertama, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Terdapat 5 ahli yang mengemukakan tentang periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Yang pertama, Aristoteles. Ia membagi ke dalam 3 fase. Yang pertama,
fase anak kecil atau masa bermain, yaitu umur 0 sampai 7 tahun, yang diakhiri dengan pergantian gigi. Kemudian fase anak sekolah atau masa belajar yang berumur 7 sampai 14 tahun, yang dimulai dari tumbuhnya gigi baru sampai timbulnya gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin. Kemudian fase remaja atau pubertas atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa, yaitu berumur 14 sampai 21 tahun, yang dimulai dari mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan memasuki masa dewasa. Kemudian yang kedua yaitu ahli Sigmund Freud. Ia membagi fase ini yaitu fase infantile berumur 0 sampai 5 tahun. Fase ini dibagi menjadi 3 yaitu fase oral dari umur 0 sampai 1 tahun, di mana anak mendapatkan kepuasan seksual melalui mulutnya. B. Fase anal yaitu umur 1 sampai 3 tahun di mana anak-anak mendapatkan kepuasan seksual melalui anusnya. C. Fase palis umur 3 sampai 5 tahun di mana anak mendapatkan kepuasan seksual melalui alat kelaminnya. Kemudian fase laten yaitu umur 5 sampai 12 tahun. Pada fase ini anak tampak dalam keadaan tenang setelah terjadi gelombang dan badai pada 3 fase pertama. Pada fase ini, desakan seksual anak mengendur. Anak dapat dengan mudah melupakan desakan seksualnya dan mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah dan teman sejenisnya. Meskipun energi seksualnya terus berjalan, tetapi fase ini diarahkan pada masalah-masalah sosial dan membangun benteng yang kukuh melawan seksualitas. Kemudian fase pubertas yaitu umur 12 sampai 18 tahun. Dalam fase ini, dorongan-dorongan mulai muncul kembali, dan apabila dorongan-dorongan ini dapat ditransfer dan disublimasikan dengan baik, anak akan sampai pada masa kematangan terakhir, yaitu fase genital. Fase genital itu berumur 18 sampai 20 tahun. Pada fase ini, dorongan-dorongan seksual yang pada masa laten boleh dikatakan sedang tidur, kini berkobar kembali dan mulai sungguh-sungguh tertarik pada jenis kelamin lain. Kemudian ada Maria Montessori. Periode 1 yaitu umur 0 sampai 7 tahun, periode penangkapan dan pengenalan dunia luar dengan panca indera. Periode 2 umur 7 sampai 12 tahun yaitu periode abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik, buruk, dan mulai timbulnya insan kamil. Kemudian periode 3 umur 12 sampai 18 tahun yaitu periode penemuan diri dan kepekaan sosial. Periode keempat umur 18 ke atas yaitu periode pendidikan perguruan tinggi. Kemudian menurut Elizabeth B. Hurlock membagi perkembangan individu berdasarkan konsep biologis ada 5 fase, yaitu fase prenatal atau sebelum lahir, mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran, lebih kurang 280 hari. Fase infansi atau orok, mulai lahir sampai usia 14 hari. Fase babyhood atau bayi, mulai usia 2 minggu sampai sekitar usia 2 tahun. Fase childhood atau kanak-kanak, mulai usia 2 tahun sampai usia pubertas. Fase adolescence atau remaja, mulai usia 11 dan 13 tahun sampai usia 21 tahun yang dibagi atas 3 masa, yaitu A. Fase pre-adolescence, mulai usia 11 sampai 13 tahun untuk wanita dan usia sekitar setahun kemudian bagi pria. B. Fase early adolescence, mulai usia 13 sampai 14 tahun sampai 16 sampai 17 tahun. Kemudian ada fase late adolescence, masa-masa akhir dari perkembangan seseorang atau hampir bersamaan dengan masa ketika seseorang tengah menempuh perguruan tinggi. Kemudian yaitu dari Kresmer, dari usia 0 sampai 3 tahun, Phalanx atau pengisian.
periode 1. Pada fase ini anak kelihatan pendek, gemuk. Kemudian usia 3-7 tahun, Streckkungs atau rentangan periode 1. Pada fase ini anak kelihatan langsing atau memanjang tinggi. Usia 7-13 tahun, Fullungs periode 2. Pada fase ini anak kelihatan pendek, gemuk kembali. Kemudian usia 13-20 tahun, Streckkungs periode 2. Pada fase ini anak kelihatan langsing kembali. Kemudian yang kedua, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep didaktis. Pembagian fase perkembangan tersebut adalah yang pertama 0-6 tahun sama dengan sekolah ibu, merupakan masa pengembangan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. 2. 6-12 tahun itu sama dengan sekolah bahasa ibu, merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Pada masa ini, mulai diajarkan bahasa ibu atau vernakula. 3. 12-18 tahun, sekolah bahasa Latin, merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Pada masa ini, mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. 18-24 tahun, sekolah tinggi dan pengembaraan, merupakan masa mengembangkan kemauannya dalam memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Yang ketiga, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama, Oswald Crouch. 1. Fase anak awal, yaitu berumur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trots pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk kemauan sehingga ia ingin menguji kemauannya itu. 2. Fase keserasian sekolah berumur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat trots kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Fase kematangan, umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala trots kedua. Anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya yang dihadapi dengan sikap sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa inilah yang disebut masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kematangan. Kemudian B, menurut Constant, membagi fase perkembangan dari sisi pendidikan dan tujuan luhur umat manusia menjadi 5 fase, yaitu 1. Periode vital, umur 0-1,5 tahun. Disebut juga fase menyusu. 2. Periode estetis, umur 1,5-7 tahun. Disebut juga fase pencoba dan fase bermain. 3. Periode intelektual, umur 7-14 tahun, disebut juga masa sekolah. 4. Periode sosial, umur 14-21 tahun, disebut juga fase remaja. 5. Periode matang, umur 21 tahun ke atas, disebut juga masa dewasa. Kemudian, keempat, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan. Periodisasi perkembangan adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Ini yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak atau infancy and early childhood, yaitu umur 0-6 tahun. Yang kedua, masa sekolah atau pertengahan kanak-kanak, middle childhood, umur 6-12 tahun. 3. Masa remaja adolescence, umur 12-18 tahun. 4. Masa awal dewasa, early adulthood, umur 18-13 tahun. Masa dewasa pertengahan, middle age, umur 30-50 tahun. Masa tua, later maturity,
yaitu umur 50 tahun ke atas. Kemudian yang kelima ada periodisasi perkembangan berdasarkan konsep Islam. Menurut ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjadi dasar utama pemikiran Islam, periodisasi perkembangan individu secara garis besar dapat dibedakan 3 fase, yaitu 1. Periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Meskipun pada periode ini wujud manusia belum terbentuk, tetapi perlu dikemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan bibit manusia yang akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan kelak. 2. Periode pranatal, yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Periode ini dibagi 4 fase, yaitu A. Fase nutfah atau zigot, dimulai sejak pembuahan sampai usia 40 hari dalam kandungan. Fase alaqah atau embrio selama 40 hari. Kemudian fase mudghah atau janin selama 4 hari. Dan fase peniupan ruh ke dalam jasad janin dalam kandungan setelah genap berusia 4 bulan. Kemudian yang ketiga, periode kelahiran sampai meninggal dunia yang terdiri atas beberapa fase, yaitu A. Fase neonatus, mulai dari kelahiran sampai kira-kira minggu keempat. B. Fase altive atau kanak-kanak, mulai dari usia 1 bulan sampai usia sekitar 7 tahun. C. Fase tamyiz, fase di mana anak mulai mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Fase ini usia 7 sampai 12 atau 13 tahun. D. Fase balik, yaitu fase di mana anak telah mencapai usia muda ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Fase kearifan dan kebijaksanaan, yaitu fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Kemudian fase kematian, yaitu fase di mana nyawa telah hilang dari jasad manusia. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sumber tugas-tugas perkembangan. 1. Kematangan fisik. Misalnya, A. Belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahap perkembangan selanjutnya, misalnya untuk bermain bersama teman-teman. B. Belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin berbeda. Pada masa remaja, karena kematangan organ-organ seksual. Di sini ada tugas perkembangan untuk belajar menjaga sikap pada lawan jenis. Kemudian 2. Tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya A. Belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. 3. Tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup. 4. Tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Ada 6. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak, umur 0-6 tahun. Seperti belajar berjalan, terjadi pada usia antara 9-15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. B. Belajar memakan makanan. Pada hal ini akan memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat mengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. C. Belajar berbicara.
1. Yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lainnya, nama atau kata tentang sesuatu secara teratur dalam situasi tertentu sampai anak belajar mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan suara-suara tertentu dengan benda atau situasi. 2. Pendapat kedua justru sebaliknya. Menurut teori ini, suara bayi tidaklah secara kebetulan tetapi mempunyai arti baginya karena suara-suara itu mengekspresikan atau menyatakan perasaan-perasaannya. Perkembangan selanjutnya dari belajar bahasa ini terjadi dengan jalan meniru atau imitasi. D. Belajar buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal adalah belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Kemudian, yang kedua, tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah umur 6-12 tahun. Menurut Syamsu Yusuf 2008, perkembangan pada masa ini meliputi A. Belajar untuk memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. B. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. C. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. D. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. E. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. F. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. G. Mengembangkan kata hati hakikat. Tugas ini adalah mengembangkan sikap dan perasaan yang berhubungan dengan norma-norma agama. H. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. I. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial atau lembaga-lembaga. Yang ketiga, tugas-tugas perkembangan masa-masa remaja. Umur 12-21 tahun bagi wanita dan 13-21 tahun untuk pria. Menurut William Kay mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut. A. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. B. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. C. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individu maupun kelompok. D. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. E. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. F. Memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. G. Mampu meninggalkan reaksi dan sikap atau perilaku kekanak-kanakan. 4. Tugas-tugas perkembangan dewasa dini, yaitu umur 21-40 tahun. Adapun tugas perkembangan dewasa dini adalah 1. Memiliki pasangan hidup. 2. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. 3. Mulai hidup dalam satu keluarga pasangan dan anak. 4. Belajar mengasuh anak. 5. Mengelola rumah tangga. 6. Mulai bekerja atau membangun karir. 7. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. 8. Bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. 5. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa madya, yaitu umur 40-60 tahun. Menurut Hurlop, secara garis besar tugas perkembangan masa dewasa madya dibagi menjadi 1. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologis. 2. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan perubahan minat berkenaan dengan
aktivitas sosial sebagai warga negara. 3. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Tugas perkembangan masa dewasa madya adalah 1. Memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. 2. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi. 3. Membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa dan yang bertanggung jawab dan bahagia. 4. Membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. 5. Membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi. 6. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri. 7. Menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Kemudian tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia masa tua, yaitu umur 60 sampai akhir hayat. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap. 2. Menyesuaikan diri dengan masa kemunduran atau pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga. 3. Menyesuaikan diri atas kematian pasangan. 4. Menjadi anggota keluarga kelompok sebaya. 5. Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. 6. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.